Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku yang video selalu bermanfaat. Kali ini kita bakal ngebahas banyak banget, tapi intinya mah tentang Simpus. Kita itu bakal ngebahas tiga bahasan yang kita bahas nanti di video. Nah, tiga pembahasan yang nanti kita akan bahas bareng-bareng yaitu kan tentang Simpus. Nah, yang pertama itu adalah desain interface-nya, yaitu dari kita itu bakal mengidentifikasi Simpus sesuai dengan prinsip umum desain interface. Nah, yang kedua yaitu adalah aplikasi Simpusnya itu. Jadi gimana sih aplikasi komputer dalam sistem informasi di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, yang ketiga kita bakal belajar bagaimana cara menginput data pasien pada aplikasi Simpus. Nah, penasaran kan gimana caranya? Yuk kita langsung aja ke video yang kompetensi pertama. Cikidang. Kompetensi yang pertama yaitu mengidentifikasi ataupun menganalisis desain interface pada aplikasi Simpus. Nah, ditemukan nih beberapa kasus yang terdapat pada desain interface yang ada di Puskesmas Purbaratu. Nah, karena aku sendiri itu mendapatkan praktik kliniknya di Puskesmas Purbaratu, makanya kita bakal menganalisis prinsip desain interface yang ada di Epus Purbaratu. Yang kedua yaitu specify requirements, yaitu tujuannya untuk memudahkan pelayanan dan mempercepat dalam pelaporan di puskesmas itu sendiri. Specify the context of use. Aplikasi ini digunakan oleh petugas pendaftaran, petugas yang mengentri data setelah dilakukannya pemeriksaan. Yang ketiga yaitu text compatibility. Jadi tampilan desain ini sangatlah sederhana sehingga mampu dipakai oleh semua pengguna. Yang keempat yaitu direct manipulation, yaitu tidak dilakukannya shortcut karena dalam membuka aplikasi e-puskesmas itu sendiri harus membuka Chrome terlebih dahulu. Yang kelima yaitu responsiveness, ada yaitu dengan cara memasukkan username dan password untuk bisa login ke aplikasi tersebut. Yang keenam yaitu protection, ada tetapi hanya kesalahan human error harus diulang terus sampai username dan passwordnya itu benar. Jika tidak, maka tidak bisa berjalan aplikasi e-puskesmas itu. Kompetensi 2 itu mengenai identifikasi aplikasi sistem informasi manajemen puskesmas atau yang bisa kita sebut yaitu Simpus. Nah, aplikasi sistem informasi manajemen puskesmas ini atau yang biasa disebut Simpus sudah terhubung secara online melalui jaringan internet seperti Picare dan e-puskesmas. Nah, yang akan kita bahas yaitu dua-duanya ya kita bahas. Yang pertama yaitu ada e-puskesmas. E-puskesmas sendiri yaitu Simpus yang berbasis web dan mobile digunakan untuk membantu dalam pelayanan dan manajemen puskesmas sebagai lembaga pelayanan kesehatan tingkat pertama di masyarakat, dari mulai pendaftaran pasien, pelayanan poli sampai dengan pelaporan ke tingkat dinas kesehatan, kota, kabupaten, dan provinsi secara online dan terintegrasi menggunakan standar SIP. Aplikasi yang kedua yaitu Picare atau Primary Care, merupakan sistem informasi pelayanan pasien yang ditujukan untuk pasien berstatus BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, berbasis komputer dan online via internet. Sistem informasi ini dikembangkan oleh BPJS Kesehatan yang cakupan pesertanya terbatas hanya untuk pasien BPJS Kesehatan, yang berfungsi sebagai verifikasi dan penerbitan nomor rujukan. Kompetensi yang ketiga yaitu kita bakal nginput data pasien. Nah, di tugas itu yang aslinya kompetensi yang ketiga ini yaitu menginput data 5 pasien. Tapi karena satu video ini aku bakal ngejelasin gimana sih cara ngentri ataupun nginput data, tapi kita pakai satu pasien aja. Oke, kita langsung aja ke videonya. Cikidang. Nah, kita pertama milihin fokus manajemen pasien ya, kemudian e-puskesmas. Nah, kita login dulu. Kita pilih yang puskesmas. Nah, kita kan mau daftarin pasien ya, kita pilih pasien dan kakak dulu. Nah, kemudian di sini buat baru. Nah, kita tuh isi nih yang berbintangnya saja dulu, nanti gampang diverifikasi. Karena aku sendiri udah pernah daftarin pasiennya,
Jadi udah ada di sini datanya. Kita cari aja. Kita pakai data dari Salis Anissa ya. Nah, ini udah ada kan datanya. Nah, sekarang kita ke pendaftaran. Ini udah ada semuanya. Nomor antrian kita tulis aja 15. Ini udah ada nomor HP. Kemudian ini karena dari datanya itu kita dapat si pasiennya itu kunjungan sehat. Jadi ini di kunjungan sehat, ini tidak. Kemudian nama dokternya. Nah, ini udah langsung auto ya karena kita udah daftarin pasiennya gitu, udah pakai nomor asuransinya. Nah, kita ke bawah ke instalasi, kita pilih rawat jalan, lalu konseling, simpan. Nah, kalau udah kayak gini berarti sudah terdaftar ya. Kita coba cek di pendaftaran pasien, kita cari. Oh, sudah ada Salis Anissa, kunjungannya lama, terus pelayanannya pendaftaran. Nah, ini status penuhnya udah dibayar. Nah, mungkin seperti itu cara mendaftarkan pasien ataupun menginput data pasien.